Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida Marlina dengan NIM akhir 90 dari Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan hasil analisis dari tugas UAS, yaitu dari mata kuliah analisis data cuaca dan iklim. Pertama-tama itu persiapan data. Jadi saya mengambil data curah hujan bulanan dari CHIPS dari tahun 1981 sampai 2020. Terus saya memilih daerah Palangkaraya di Pulau Kalimantan, tepatnya di Provinsi Kalimantan Tengah. Kenapa? Karena saya memilih Palangkaraya karena strategis terhadap pengaruh ENSO, IOD, dan muson. Selain mendownload data CHIPS, saya juga mendownload data CHIPS Pulau Kalimantan itu dalam bentuk NC. Selanjutnya itu saya mendownload juga data Nino 3.4 ANOM dan data Nino 3.4 dalam bentuk CSV. Selanjutnya itu saya menurut indeks IOD dalam bentuk CSV. Nah, jadi untuk soal kedua selanjutnya itu analisis temporal transformasi wavelet. Dapat dilihat grafik di atas. Jadi saya menggunakan metode CWT atau Continuous Wavelet Transformation dengan basis motlet. Hasil menunjukkan periode domain tahunan kurang dari 1 tahun, sama dengan menunjukkan pengaruh kuat siklus musiman atau monsun. Selanjutnya itu periode 2-4 tahun terdeteksi secara lemah, kemungkinan diakibatkan oleh pengaruh ENSO. Selanjutnya itu visualisasi. Di sini kita menggunakan visualisasi yaitu wavelet power spectrum, terus global spectrum, dan scale effect time series. Mungkin untuk lebih lengkapnya analisis dari saya akan saya cantumkan di laporan. Selanjutnya yaitu soal nomor 3, analisis spasial atau principal component analysis PCA. Di sini dapat dilihat hasil grafik yang saya dapatkan setelah melakukan plot terhadap data yang ada di Python. Jadi PCA dilakukan untuk mendeteksi pola variabilitas spasial. Selanjutnya itu PCA 1 menunjukkan pola utara sampai selatan berkaitan dengan monsun Asia atau Australia dan dominan tahunan. Selanjutnya untuk PC 2 menunjukkan pola barat laut Tenggara yang kemungkinan terkait ENSO atau interanual. Nah, untuk PC1 untuk perbandingannya PC1 cenderung mempresentasikan variabilitas musiman, sedangkan PC2 lebih ke mempresentasikan variabilitas antar tahunan. Nah, untuk hasil plot-plotnya itu ada di atas, bisa dilihat untuk plot per PCA-nya itu. Selanjutnya soal nomor 4 itu tentang korelasi PCA dengan indeks iklim global. Nah, di sini saya mengkorelasikan PC1 itu dengan indeks Nino 3.4 yang mana negatif lemah. Jadi R-nya itu sama dengan minus 0,297 yang bisa dilihat di grafik di samping. Bisa dianalisis, jadi El Nino-nya itu PC1-nya itu turun, yang dapat dilihat yaitu curah hujannya menurun, sedangkan untuk La Nina di PC1 itu cenderung naik dan mengakibatkan curah hujan meningkat. Nah, untuk PC2 saya mengkorelasikan dengan fenomena IOD yang mana dapat dilihat sangat lemah. Pada R-nya itu sama dengan 0,006 yang artinya itu tidak signifikan. Nah, untuk selanjutnya yaitu soal nomor 5 membahas tentang komposisi curah hujan berdasarkan fenomena ENSO. Jadi curah hujan dikomposit berdasarkan fase ENSO, yaitu pada El Nino terjadi penurunan hujan terutama di timur dan tengah Kalimantan. Selanjutnya itu untuk fenomena La Nina terjadi peningkatan hujan di hampir seluruh daerah Kalimantan. Dan untuk netral, curah hujan itu moderat dan lebih stabil. Nah, untuk hasilnya dapat dikonfirmasi bahwa curah hujan sangat terpengaruh oleh fenomena ENSO. Nah, kesimpulan yang saya dapatkan dari hasil analisis dari soal-soal tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa curah hujan di daerah Palangkaraya didominasi oleh variabilitas musiman tahunan. Kesimpulan kedua, ENSO berkontribusi sebagai faktor antar tahunan terhadap pola hujan di Pulau Kalimantan. Nah, untuk PCA dan wavelet efektif mengungkap pola dominan dalam data iklim.
Nah, kesimpulan terakhir itu dapat saya simpulkan, kenapa informasi ini penting untuk diprediksi, agar kita dapat memitigasi dampak dari iklim ini di masa depan. Sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.